أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagaimana kita terangkan dalam kitab Irsadul Ibad halaman 55. Wa an Abi Sa'id man qara'a Yasin maratan faka'annama qara'al Qur'ana marataini. Dari Abi Sa'id mengatakan man qara'a Yasin maratan, barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali saja, ya. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali, maka seolah-olah telah menghatamkan Al-Qur'an 2 kali. Ini keterangannya, ya. Sehingga surat Yasin itu pantas dipakai untuk apapun. Mau pindah rumah baca surat Yasin pantas, ulang tahun baca Yasin pantas, 7 bulan, 4 bulan, mau nikahkan, mau nyundatan, ya. Malah bahkan orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal, surat Yasin pantas dibacakan, sehingga menjadi surat yang paling dominan di dalam kegiatan apapun, ya. Kenapa? Karena Rasul bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin merupakan hatinya Al-Quran, sehingga pantas dipakai untuk apapun acara, ya. La yaqra'uha abdun yuridullahu wadarul akhirata illa ghufrahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha ala mautakum. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang hamba membaca surat Yasin, ya, tujuannya karena lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan tempat di akhirat, illa ghufrahu ma taqaddama min dzambih, melainkan akan diampuni semua dosa-dosa yang terdahulu. Faqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal atau orang yang sudah meninggal. Orang yang sakaratul maut bacakan Yasin, insya Allah mudah keluar ruhnya di dalam sakaratul maut. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad yang lain, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah oleh kalian kepada orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal surat Yasin, ya. Kenapa ada keterangan yang lain, ya? Ma min mayitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tiadalah seseorang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal dibacakan kepadanya surat Yasin, melainkan Allah akan meringankan di dalam sakaratul mautnya bagi orang yang sedang sakaratul maut, dimudahkan dicabut nyawanya. Bagaimana orang yang sudah meninggal akan dimudahkan, diringankan, ya, azabnya di alam barzah apabila dia sedang disiksa, ya. Misalnya keluarga kita yang banyak dorakanya, kemudian kita hadiahkan surat Yasin, maka diringankan siksaannya. Kalau terus menerus akan diampuni semua dosa-dosanya. Sing karunya kakolot orang, setiap malam Jumat kita kirim surat Yasin. Bagaimana keterangannya? Ada nggak ada, ya. Sebagaimana keterangan man zara qabra walidayhi au ahadihima fi kulli jum'atin faqara'a indahuma Yasin ghafarallahu bi adadi kulli harfin minha, ya. Barang siapa yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya, ya, manzara qabra walidahi, barang siapa yang berziarah
ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima atau salah satu keduanya, fi kulli jum'atin setiap malam, setiap hari Jumat. Faqara'a indahuma Yasin, maka dibacakan kepada keduanya atau salah satunya surat Yasin, ghafarallahu lahu bi adadi kulli harfin minha, maka Allah akan mengampuni dosa ahli kubur sebanyak huruf surat Yasin. Bayangkan hurufnya banyak ya. Surat Yasin ada 83 ayat ya. Sekali lagi, surat Yasin ada 83 ayat. Ada 733 kalimat dan ada 3068 huruf. Sebanyak 3068 huruf, maka si mayit akan diampuni dosa-dosanya sebanyak huruf di dalam surat Yasin, yaitu ada 3068 huruf. Ya, kita alhamdulillah setiap malam Jumat kita membacakan surat Yasin kepada ahli kubur keluarga kita ya. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Yasin, mereka ahli kubur yang tadinya sedang disiksa ditunda, diringankan siksaannya, bahkan diampuni semua dosa-dosanya dengan berkah surat Yasin yang kita baca ya. Wa fi riwayatin al-Baihaqi an Ma'qal bin Yasar, man qara'a Yasin ibtida'a wajhallahi ghufirlahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha inda mautakum. Sama redaksinya ya. Riwayat dari Al-Baihaqi ya, riwayat Imam Baihaqi dari Ma'qal bin Yasar, barang siapa yang membaca surat Yasin tujuannya adalah karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu ya. Faqra'uha inda mautakum, maka bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal ya. Wa Abu Nu'aim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu ya. Keterangan dari Abu Nu'aim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya dia diampuni dosa-dosanya ya. Jadi barang siapa yang baca surat Yasin malam hari, pagi hari sudah diampuni dosa-dosanya. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, man qara'a Yasin kullalaitin ghufira lahu ya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Hurairah, barang siapa yang baca surat Yasin pada setiap malam, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Wa fi riwayatin ahu, dan dari riwayat sama yaitu Imam Baihaqi ya, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhallahi ta'ala ghufirlahu, barang siapa yang baca surat Yasin pada siang hari dan malam hari, tujuannya adalah karena Allah, untuk mencari ridha Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya ya. Wadaromiyu an Atha ibni Abi Robah qala man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijahu. Ad-Darimi dari Atha bin Abi Robah berkata, man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surat Yasin fi sadrin nahari, pada siang hari ya, pada siang hari menjenak panas ya, qudiyat hawaijahu, maka akan dikabulkan semua kebutuhannya, semua hajat kebutuhannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasakan kita baca surat Yasin dalam keadaan apapun, terutama malam Jumat.
Jangan sampai disia-siakan begitu saja, ya. Kalau sendirian mungkin males. Kita ada setiap malam Jumat ada tawasulan, hadir, ya. Kesian orang tua. Kalau bukan kita, siapa yang akan mendoakan mereka? Mereka ahli kubur butuh kepada orang yang masih hidup. Kalau kita tidak peduli dengan orang-orang yang sudah meninggal, kesian. Nanti kita pun sama. Kalau kita sering mendoakan ahli kubur, nanti ketika kita meninggal akan didoakan oleh orang lain, ya. Kita alhamdulillah setiap malam Jumat kita tidak melupakan jasa orang tua kita. Pahlawan yang paling berharga bagi kita adalah orang tua kita sendiri, ya. Pahlawan yang hakiki adalah ibu dan bapak kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa berbakti pada orang tua, baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal, dengan sering mendoakan dan bacakan surat Yasin. Insya Allah orang tua kita akan gembira di alam barzahnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.